Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas PGSD 1C. Kami mendapatkan tugas psikologi pendidikan dengan tema cara mengenali kesulitan belajar siswa. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Yuda Hermawan dan NIM saya 202051500056. Dan saya dapat ditempati dengan NIM 2025104141. Perkenalkan, saya Sejawati Farida Tulip ya, NIM 2025151022. Dan saya Sifat dengan NIM 2025151089. Saya perkenalkan, saya Eva Salina dengan NIM 2025151035. Perkenalkan, nama saya Najwa Farida Raihana dengan NIM 202515119. Perkenalkan, nama saya Khalida Ramadhani Setiawan dengan NIM 20251511004. Penyebab kesulitan belajar. Penyebabnya multifaktorial dan belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor utama meliputi 1. Yaitu genetik. Riwayat keluarga dengan kesulitan serupa meningkatkan resiko. Neurologis. Perbedaan struktur otak seperti di area yang mengatur bahasa atau memori. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Paparan prenatal, misalnya alkohol atau infeksi, kelahiran prematur, atau trauma kepala. Faktor eksternalnya yaitu kurangnya stimulasi dini, nutrisi buruk, atau lingkungan belajar yang tidak mendukung. Bukti dari penelitian seperti dari American Psychiatric Association menunjukkan bahwa kesulitan ini sering muncul sejak usia dini dan dapat bertempur seumur hidup jika tidak ditangani yang baik. Cara mengidentifikasi kesulitan belajar yaitu 1. Observasi. Perhatikan pola kesulitan seperti kesulitan membaca meski usia sekolah atau kesalahan berulang dalam matematika. Cara mengenali kesulitan belajar siswa. Yang pertama, secara teori atau konsep inti. Kesulitan belajar siswa adalah kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam memahami materi pembelajaran, sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan potensi yang ia miliki. Kesulitan belajar bukan berarti disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kesulitan belajar dapat berupa kesulitan akademik seperti membaca, menulis, lalu ada kesulitan non-akademik seperti kurangnya motivasi, gangguan konsentrasi. Yang kedua ada contoh penerapannya di kelas. Guru dapat mengenali kesulitan belajar siswa melalui observasi saat pembelajaran berlangsung, analisis hasil tugas, serta komunikasi langsung dengan siswa tersebut. Lalu yang ketiga, refleksi singkat sebagai guru. Sebagai guru, sangatlah penting untuk lebih peka terhadap kondisi siswanya dan tidak mudah untuk memberi label negatif kepada siswanya. Dengan mengenali kesulitan belajar sejak dini, guru dapat membantu siswa untuk belajar dengan lebih percaya diri dan menciptakan pembelajaran yang adil dan inklusif bagi semua siswanya. Teori konstruktivisme dari Jean Piaget, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan proses berpikirnya sendiri. Setiap siswa memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda, sehingga cara mereka memahami pelajaran juga tidak sama. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa kesulitan belajar siswa dapat terjadi ketika materi atau metode pembelajaran tidak sesuai dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik dan kemampuan masing-masing siswa agar pembelajaran dapat diterima dengan baik. Melalui pemahaman teori ini, saya belajar untuk tidak menyalahkan siswa ketika mengalami kesulitan belajar, tetapi lebih berusaha menyesuaikan cara mengajar, memberikan bimbingan dan menciptakan suasana belajar yang mendukung agar siswa dapat berkembang secara optimal. Perkenalkan, nama saya Najwa Farida Raihana. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengenali kesulitan belajar siswa. Pada bagian pertama yaitu penjelasan konsep inti. Kesulitan belajar dapat dikenali ketika siswa mengalami hambatan dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajarnya tidak optimal. Menurut Utami, kesulitan belajar
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, bukan semata-mata karena rendahnya kecerdasan. Oleh karena itu, guru perlu mengenali kesulitan belajar siswa melalui proses diagnostik yang sistematis. Selanjutnya, contoh penerapan di kelas. Di kelas, guru dapat mengenali kesulitan belajar melalui pengamatan hasil belajar, perilaku, dan kecepatan siswa dalam menyelesaikan tugas. Misalnya, siswa yang lambat membaca, menulis, atau berhitung sering melakukan kesalahan yang sama atau kurang fokus saat pembelajaran. Selanjutnya, refleksi singkat sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa mengenali kesulitan belajar siswa bukan untuk memberi label negatif, melainkan sebagai langkah awal untuk memberikan bantuan yang tepat agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Menurut Utami 2020, kesulitan belajar merupakan kondisi siswa yang mengalami hambatan dalam proses belajar sehingga hasil belajar tidak tercapai secara optimal. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan siswa belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar dapat dikenali melalui beberapa indikator seperti hasil belajar yang rendah, lambat memahami materi, sering melakukan kesalahan yang sama, kurang konsentrasi dan motivasi, serta sikap pasif atau menghindari tugas. Contoh penerapan di kelasnya yaitu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD, guru menemukan siswa yang memperoleh nilai rendah pada tugas membaca pemahaman. Siswa tampak lebih lambat membaca dan kesulitan menjawab pertanyaan sederhana. Yang dilakukan oleh guru yaitu guru melakukan observasi, tes sederhana, dan dialog dengan siswa. Dan hasilnya menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan membaca karena belum menguasai kemampuan dasar membaca. Kemudian, guru memberikan pendampingan dan pembelajaran remedial. Sebagai calon guru sekolah dasar, pemahaman tentang kesulitan belajar itu penting agar guru tidak memberi label negatif pada siswa. Kesulitan belajar bukan berarti siswa tidak mampu, melainkan membutuhkan bantuan dan pendekatan. Kesulitan belajar siswa adalah kondisi ketika siswa memiliki hambatan dalam memahami pembelajaran di kelas. Hal ini bukan berarti siswa tidak pintar, tetapi memiliki cara belajarnya yang berbeda. Bisa jadi karena kurang fokus, kurang percaya diri, atau masalah dari lingkungan sekitarnya. Sebagai guru, penting untuk mengenali kesulitan belajar siswa sejak awal. Guru bisa melihatnya dari sikap siswa saat belajar, seperti sering diam, tidak aktif bertanya, maupun terlihat seperti kurang memahami dalam menerima penjelasan. Setiap siswa memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda, karena itu guru tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa siswa tidak mau belajar ataupun malas. Tetapi perlu memahami apa penyebab yang dialami kesulitan oleh siswa. Di kelas, guru bisa mendekati siswa secara baik-baik dan menanyakan kesulitannya. Guru juga dapat menjelaskan ulang dengan cara yang sederhana atau menggunakan media seperti gambar dan diskusi kelompok agar siswa lebih mudah paham. Sebagai guru, kita perlu peka dan peduli. Dengan memahami kesulitan belajar siswa, kita bisa membantu mereka belajar dengan lebih nyaman dan percaya diri. Untuk penjelasan teori, kesulitan belajar siswa adalah kondisi ketika siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang optimal, meskipun telah mengikuti proses pembelajaran. Kesulitan belajar tidak berarti siswa kurang cerdas, tetapi bisa jadi oleh berbagai faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti dari kurang minat belajar, dan faktor eksternal dari lingkungan keluarga atau teman sebaya. Refleksi singkat saya sebagai calon guru yaitu saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dan menurut saya guru tidak boleh langsung menyalahkan siswa ketika hasil pembelajarannya rendah. Dan guru harus bersikap sabar, empati, dan terbuka terhadap kondisi siswa. Dengan mengenali kesulitan belajar sejak awal, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih adil dan efektif.